Lupa, men. Maaf. Tumbuh kembang anak di masa pandemi. Halo, selamat pagi sahabat Learnology. Kembali lagi bersama saya Cis dan Ibu Yulis. Kali ini di segmen Learnology dibahas yuk. Kita akan membahas tumbuh kembang anak di masa pandemi. Kita mulai aja yuk. So, Ibu, pertanyaan pertama. Apa yang harus diperhatikan terkait dengan tumbuh kembang anak di masa Golden Age ini? Oke, agak tricky sekarang ya. Di masa pandemi ini, anak tetap terus tumbuh kan, terus berkembang, dan kita tidak bisa neglect ya, nggak bisa menyampingkan hal itu. Dan di masa pandemi ini mungkin yang lebih harus diperhatikan adalah sosio-emosional dia. Jadi masalah emosional dia. Karena anak ini kan, apalagi kalau lagi daring ya, sekolah online kan, jadi mereka belajar tapi temennya nggak ada, belajar sendiri lewat layar HP, lewat layar laptop, moodinya dia. Nah, ini yang harus diperhatikan. Jadi kita harus mempertahankan mood dia ya, harus membuat anak selalu termotivasi untuk masih semangat beraktivitas di masa pandemi. Itu yang harus diperhatikan. Dan itu bukan hal mudah, ya kan? Jadi kalau untuk orang tua yang di rumah, mungkin hal yang perlu diperhatikan adalah menyiapkan tempat khusus mungkin ya. Jadi benar-benar tempatnya ini dipersiapkan untuk anak supaya bisa belajar daring. Utamanya tentang belajar daring ya, karena mungkin ini momok bagi orang tua semua nih, yang anak-anaknya sekolah online. Jadi persiapkan tempat untuk belajar si anak senyaman mungkin. Kalau bisa malah semirip mungkin dengan keadaan kelas. Tidak usah harus persis, tapi setidaknya ketika anak masuk ke ruangan itu, ambience-nya, suasananya itu suasana di kelas. Ya, jadi itu harus diperhatikan. Jadi pertama harus membuat ruangannya senyaman mungkin ya Bu ya? Iya betul. Jadi kalau bisa dibuat settingnya lah, tidak usah harus benar-benar mirip seperti ruangan kelas, tapi dibuat ambience-nya ya, suasananya seperti dalam kelas. Artinya mejanya, kursinya juga dibuat senyaman mungkin, ergonomis ya kan, untuk postur tubuh anak juga tetap terjaga kan, jadi nggak bongkok, nggak apa. Tidak disarankan untuk belajar duduk di lantai ya, karena itu kan nggak nyaman. Ya, iya, jadi betul. iya, jadi dan juga suasananya jadi berbeda kalau mereka tidak nyaman, berarti mereka nggak mood lagi ya, Bu iya, ya? betul. Jadi kita kan menjaga mood si anak. Jadi lebih baik mejanya, kursinya dibuat seergonomis mungkin untuk si anak ya, jadi senyaman mungkin. Kemudian pencahayaan ya, pencahayaan ruangan juga itu perlu, supaya kan kesehatan mata juga harus dijaga. Apalagi kan, nanti screen time-nya betul, ya. panjang ya Bu ya? Nah itu ya, jadi yang perlu diperhatikan pada masa pandemik adalah itu, membangun mood si anak. Dan itu perlu usaha ya, perlu effort dari orang tua. Dan orang tua jangan lupa untuk mendampingi si anak. Ya, jangan ditinggal sendiri. Judulnya mendampingi ya, jangan membantu hanya diperlukan. Jangan semua orang tua yang mengerjakan, Ya, orang betul, tua hanya membantu saja. Jadi mendampingi si anak, jika anak perlu sesuatu, atau bertanya, atau memang hanya ingin ditemani, orang tua ada di sebelahnya. Jadi fungsi si caretaker atau yang menemani itu, adultnya itu hanya menemani si anak Betul, ya, bukannya mendampingi, bukannya membantu di Oh semua jangan, tugasnya si anak itu ya Bu ya? ya kan yang belajar anak, orang tua hanya mendampingi saja. Jika diperlukan, boleh membantu. Biasanya kan gurunya akan Yang membedakan membantu, assist mereka dengan apa? Kadang kan mereka pikir dengan membantu menuliskan atau memberikan jawaban kepada si anak, mereka pikir itu assisting mereka. Ya, kadang-kadang salah. Itu apa tuh Bu perbedaannya yang kita bisa draw the line antara assisting dan memang mendampingi mereka aja? Kalau mendampingi kan orangnya di situ, physically, mentally juga harus di situ ya. Jadi jangan orang tuanya memang fisiknya di situ tapi sibuk main handphone juga jangan. Juga jangan anak-anak yang harus menulis, orang tuanya menuliskan. Itu berarti terpaku pada hasil lagi. Dulu kan kita sudah pernah membahas ya, jangan terpaku pada hasil, tapi kita harus berpaku pada prosesnya. Proses
prosesnya itu yang penting. Jadi orang tua jangan jangan supaya cepat selesai, nggak usah sampai apa standarnya dirubah, jangan sampai gitu ya. Jadi yang penting tuh kalau misalnya si anak mau nulis ya biarkan nulis, kalau nulisnya acak-acakan ya silakan, nggak apa-apa. Seperti dulu kayaknya pernah viral tuh yang ketuhanan yang Oh iya. itu Betul. jangan Kalau seperti itu. anaknya mogok, Bu, Mm-mm. sebagai caretaker itu Mm-mm. harus bagaimana? Oke, mogoknya si anak ini kan ada beberapa. Stop, nggak mau nulis. Gitu. Kan ada beberapa sebab ya. Nah, ini mungkin tidak bisa langsung instan karena kita kan bekerja dengan anak. Anak ini kan manusia ya, bukan Manusia robot. kecil ya, Bu, ya? Iya. Heeh. Jadi tidak bisa dijamin juga harus bisa begini, harus begitu. Jadi mereka juga kan ada keinginan. Mungkin ada beberapa hal yang si anak ini yang unmet needs-nya si anak. Jadi dia ingin apa tapi nggak terpenuhi. Nah, ini harus Jadi kalau misalnya si anaknya mogok nggak mau menulis, nggak apa-apa minta break time dulu sama miss-nya atau bagaimana, kita ajak ngobrol dulu, jadi jangan dipaksa, yang penting jangan dipaksa. Jadi artinya si caretaker juga tidak perlu terpressure Nggak dengan perlu. ekspektasi gurunya mungkin ya, Bu, Iya. ya. Si Harus guru juga selesai iya. tugas ini hari Betul. ini, seperti itu gimana? Iya, si guru juga harus tahu kan ini kan preschool ya. Ini kan preschool, jadi si guru juga harus tahu. There's always tomorrow. Betul, ekspektasinya juga harus diperhatikan. Jangan terlalu ini harus kan. Kalau anak preschool kayaknya kata-kata harus itu masih belum bisa diterapkan ya gitu. Diharapkan mungkin seperti itu. Jadi tidak seperti mungkin SMP atau SMA Ya, gurunya kasih tugas 3 tugas hari ini selesai. Kalau anak TK itu harus ya mungkin hari ini hanya mewarnai, nanti besoknya dilanjut lagi. Betul. Itu nggak masalah dong ya, Bu? Tetap kita harus memperhatikan tumbuh kembang si anak. Apa yang bisa dilakukan anak umur 3 tahun, 4 tahun, itu ya jangan disamakan dengan anak yang umur 15 tahun, 16 tahun, kan seperti itu. Jadi si guru juga harus tahu itu, tetap itu jadi landasan. Tumbuh kembang anak tetap jadi landasan, untuk orang tua juga untuk si guru. Ya, seperti itu, Miss Icis. Oke, yang penting prosesnya ya. Yang penting prosesnya. Alright. Oke, so pertanyaan berikutnya, Bu. Ini kan daring ya, pasti menyangkut juga dengan screen time mereka. Oh iya. Ini jadi permasalahan juga nih untuk ibu-ibu di rumah. Oh iya. Bagaimana sih cara menyiasati screen time itu untuk si anak-anak yang memang diwajibkan ya belajar secara daring ini, Bu? Jadi gini, screen time ini memang mudah susah ya. Jadi karena memang ini salah satu cara yang paling efektif pada masa pandemi ini. Nah, mungkin orang tua ini harus mengeluarkan semacam SOP dulu ya. Kan screen time anak ini bukan cuma waktu masa daring kan. Sebelum daring pun mereka pastinya lah, bukan pastinya ya. Ada nonton YouTube ya. Banyak anak banyak anak yang screen time-nya memang sudah cukup panjang ya, seperti main game, nonton YouTube. Nah, ini mungkin harus dibicarakan oleh orang tua pada anak-anaknya kalau selain sekolah yang hal-hal yang seperti nonton YouTube atau main game ini di pause dulu ya, di cancel dulu. Mereka mungkin boleh tapi jangan berbarengan dengan masa daring. Itu salah satunya. Caranya seperti apa ya? Dibicarakan dengan anak. Dibicarakan dengan anak tidak apa-apa. Kalau mungkin lebih misalnya anaknya agak susah ya kita bikin seperti istilahnya kalau di pendidikan itu diberi token ekonomi ya. Jadi misalnya anaknya gini, kalau kamu bisa belajar daring tanpa rewel, tanpa apa, nanti mami kasih bintang. Setelah rewarding ya, Bu. Ya, setelah kumpul bintang sekian banyak, nanti mami akan diberikan sesuatu. Itu sepertinya bribing ya, tapi sebenarnya kita mengajak si anak, mengkondisikan si anak agar dia mau, akan mereka belajar, dan si anak juga akan tahu kewajibannya. Semakin hari ini kan akan terus-menerus seperti ini, mereka akan tahu kewajibannya tanpa harus diberi reward pun mereka akan tahu kewajibannya. Oh iya, aku akan belajar daring, aku harus duduk diam karena ini memang sudah semestinya aku seperti itu. Nah, ini screen time. Nah, masalah lamanya screen time, saya rasa guru-guru preschool juga tahu ya, di luar sana sahabat-sahabat Learnology yang
profesinya sebagai guru prasekolah, mereka kan tidak selalu duduk mengajak anak untuk Betul. duduk diam di depan layar laptop ya. Pasti ada beberapa kegiatan-kegiatan yang dilakukan menjauh dari screen tadi, misalnya berolahraga dulu atau mengajak anak untuk beraktivitas melakukan sesuatu, ya kan? Ya, memberikan hanya instruksi lalu si anak melakukan kegiatan itu di luar screen. Iya, benar, ya, seperti itu. Jadi jadi nggak seperti anak kuliahan yang harus duduk diam di depan betul, layar betul. laptop selama 1,5 jam, kan tidak seperti itu. Jadi para guru pun mungkin sudah menyiasati, dan kalaupun belum, disarankan untuk menyiasati seperti itu karena jangan terlalu lama menatap laptop. Kalaupun misalnya waktu belajarnya agak lama, ya di break. Jadi ada istirahatnya dahulu, seperti itu screen time. Jadi orang tua nggak usah terlalu khawatir. Kalaupun mereka masih meragukan tentang screen time, nggak ada salahnya kok bertanya ya pada gurunya atau kepada kepala sekolahnya. Berkomunikasi ya Bu ya. Bagaimana sih cara sistem daringnya seperti apa? Atau perlu tambahan kegiatan lain di luar itu atau gimana gitu ya. Jadi seharusnya aman dong ya Bu ya. Seharusnya aman. Jadi dikomunikasikan dahulu, karena komunikasi ini penting. Dikomunikasikan dulu dengan gurunya, dengan kepala sekolahnya seperti apa. Setelah mendapat jawabannya, si ibu langsung bisa melihat, oh jadwalnya sekian toh, sekian lama, berarti screen time anakku untuk nonton YouTube dikurangi. Nah, oh berarti screen time anakku untuk main game dikurangin dulu karena ada masa daring ini, ada masa belajar daring ini, sekolah online ini gitu. Jadi seharusnya kalau misalkan mereka fleksibel aja dengan jadwalnya mereka, timetable-nya mereka juga itu nggak masalah ya Bu ya. Nggak masalah. Ya, jadi bisa dikondisikan lah, bisa dibicarakan dulu. Bisa dikondisikan sahabat teknologi. Iya. Jadi nggak perlu takut lagi tuh screen time-nya kebanyakan. Iya. Karena saya yakin pasti si guru juga sudah menyiasati caranya bagaimana sih si anak supaya nggak selalu melulu di depan kamera atau di depan screen itu. Iya. Dan ini komunikasi juga ya penting ya gitu. Betul. Jadi sekarang kalau menurut Ibu gimana nih? Lebih baik sekolah walaupun daring atau cukup dilesin aja gitu. Wow. 1 jam sama gurunya juga nanti bisa baca, ya kan? Juga nanti tahu ABC atau bisa hitung. Menurut Ibu gimana tuh? Oke. 1 jam bisa menghitung, 1 jam bisa ABC, saya rasa nggak mungkin ya. Karena kalau guru les kan hitungnya per jam ya. Maaf nih para sahabat teknologi yang fungsinya, iya maaf. Lebih ekonomis juga sih tapi katanya hitungannya Bu. Iya. Mungkin kalau secara ekonomi, secara efisiensi mungkin guru les, akan tetapi anak itu kan berkembangnya the whole child. Jadi kita tidak hanya memperhatikan sisi akademis saja. Ada banyak sisi-sisi lain kita harus perhatikan. Sosio-emosionalnya, perkembangan yang lainnya, motoriknya, dan itu hanya didapat di sekolah kan. Nah saat ini si sekolah itu nggak ada yang buka, adanya bukanya di daring ya, di online. Jadi mau nggak mau, kalau saya pribadi lebih baik sekolah. Kenapa? Karena guru preschool, guru lah pada umumnya itu memang dipersiapkan untuk merancang pembelajaran yang continuous ya, yang terus gini. Habis ini apa, habis ini. Sedangkan guru les kan berdasarkan apa yang dibutuhkan si anak dalam waktu 1 jam pada saat itu, dan hanya sisi akademisnya. Jadi intinya begini, kalau guru les itu hanya fokus pada hasilnya, karena mereka kan mengejar target, karena guru les memang dibayar untuk hasil kan. Betul. Sedangkan guru pendidik lah ya, pendidik itu mereka akan memperhatikan prosesnya. Hasil memang penting, tapi proses itu lebih dijunjung, lebih difokuskan. Jadi kalau menurut saya pribadi lebih baik dimasukkan ke sekolah, karena si anak ini berkembangnya tidak hanya dalam bidang kognitif saja, mereka sosio-emosionalnya berkembang, kemudian motoriknya juga iya, jadi itu juga tetap harus diperhatikan ya, the whole child. Sedangkan si guru les hanya fokus pada akademis dengan hasilnya saja. So even dalam proses itu pun mereka bisa belajar sesuatu ya Bu ya? Ya, justru anak-anak itu belajar dari si proses. Ya, jadi mereka melakukan kesalahan, kemudian di prompting dengan si gurunya. Kalau mereka oh iya ternyata ini yang benar seperti ini, itu kan satu proses pembelajaran. Sedangkan si guru les kadang-kadang, saya juga dulu guru les ya.
Jadi kalau Same here, gitu. jadi kalau misalnya salah, kadang-kadang kita gregetan udah diisi aja jawabannya ini biar kelar, kan sudah 1 jam kan seperti itu. Karena ada time frame-nya ya. Ada time frame-nya. 1 jam ini harus apa-apa selesai. Si mamah yang hire kita itu pokoknya PR hari ini udah kelar ya Miss ya, gitu. Ya. Jadi kan kita kalau sudah begitu kan objektifnya lain ya. Objektifnya sudah kelihatan beda ya. Kalau ini benar-benar terpaku pada hasil, yang satu lagi adalah proses. Dan dihargainya pun lain. Kalau si guru les dihargai karena hasilnya, oh si anaknya dapat 100, sedangkan si guru TK, oh ada kemajuan seperti ini loh Bu. Ya, itu kan suatu proses. Itu yang harus digarisbawahi. Berarti jadi, mindset-nya juga harus diubah ya. Iya, mindset-nya tuh lebih baik. Kalau orang tua ini lebih mementingkan tumbuh kembang anak, ya otomatis sekolah, tetap bersekolah. Walaupun saat ini tidak ada satu sekolah yang buka kan. Apalagi preschool ya, sekolahnya semua online. Jadi carilah preschool yang memang mengedepankan hal ini walaupun secara online gitu. Jadi hal-hal perkembangan anak yang tetap diperhatikan secara online juga, tetap dipantau oleh guru perkembangan si anaknya. Itu jadi cari sekolah yang preschool yang bermutu lah seperti itu. Apalagi ternyata masa pandemi ini lebih panjang dari yang kita perkirakan. Betul, iya. Jadi lebih baik mereka tetap ada di sekolah ya Bu ya. Iya, tetap di sekolah. Walaupun tidak bisa bertemu secara langsung, tapi setidaknya mereka merasakan oh sekolah tuh seperti ini. Hanya nanti tinggal mungkin penyesuaian setelah offline nanti ya, misalnya berkenal dengan oh ini teman saya, ya, gurunya. Ya. Tapi feel-nya tentang sekolah itu ada. Karena kan orang tua sudah mempersiapkan ini bangku seperti tadi pertanyaan pertama ya. Jadi tempat untuk belajar sudah disiapkan, ruangan kelas sudah disiapkan, walaupun di rumah tapi dibuat semirip mungkin. Ya, setidaknya ambience-nya seperti di kelas, jadi mereka siap. The feel-nya mereka tahu. Waktunya belajar. Betul. Bermain. Betul. Di situ. Seperti itu. Ya. Oke, so ini pertanyaan terakhir nih Bu, tentang kedisiplinan anak di masa daring ini. Biasanya kan mereka taunya tuh mereka nggak ke sekolah, gitu loh. Jadi mereka mungkin di pikiran mereka itu, nggak sekolah, jadi artinya di rumah aja, boleh dong begadang. Karena mamahnya juga begadang, dirinya begadang, gitu Bu. Gimana tuh set the rules, kedisiplinannya supaya mereka jadi mandiri. Oke. Ini berpulang lagi pada orang tua ya. Jadi orang tua, sahabat Learnology harus ingat ya, anak-anak itu belajarnya melalui konsistensi dan terus menerus ya. Jadi lebih baik si anak itu kita berikan choice dulu. Choice-nya misalnya begini, kamu boleh main game misalnya, karena mungkin anak begadang karena main game, jadi tidurnya kemalaman. Berarti screen-nya tambah dong Bu, kalau akhirnya dia bisa. Iya, misalnya gini, main gamenya nanti di akhir pekan, misalnya begini. Diberikan pilihan untuk anak, dan orang tua berusaha kalau kedua pilihan yang orang tua berikan itu, dua-duanya itu menguntungkan si orang tua ya. Maksudnya jawabannya itu yang orang tua inginkan. Jadi jangan sampai terjebak pada pertanyaan ya. Nah, di choice ini berhubungan dengan jadwal. Jadi orang tua harus setting jadwal. Misalnya jam sekian waktu tidur, jam sekian diusahakan anak bangun karena jam sekian sudah ada daring, kan seperti itu. Ya, jadi anak-anak harus tahu jadwalnya bagaimana, dan jadwal itu harus stick ya. Orang tua harus ada konsekuensinya kalau anak melanggar si jadwal ini. Konsekuensinya macam-macam lah. Ya, tapi jangan corporal punishment ya, nggak boleh. Ya. Tapi dengan mereka harus ada konsekuensinya apa. Nanti setelah mereka tahu konsekuensinya, konsistensi. Orang tua terus konsisten. Misalnya mereka harus bangun jam 7 pagi, jam 7 pagi diusahakan bangun. Kalau misalnya bangunnya jam 7 pagi, berarti tidurnya harus jam berapa? Kan harus dihitung itu. Anak harus berapa jam tidur. Itu harus dihitung. Orang tua harus mulai menghitung seperti itu. Nanti setelah itu baru daring dari jam berapa? Misalnya jam 9 sampai jam sekian. Sebelum daring mereka harus sarapan dulu, dipersiapkan dulu sebelum daringnya. Nanti berapa lama daring. Kemudian setelah selesai daring, ngapain anak? Jadi jadwalnya tuh selalu seperti itu, konsisten selama ada masa pembelajaran online ya, selama masih ada kelas daring ya, misalnya dari Senin sampai Jumat seperti itu. Nah, Sabtu Minggu ini adalah
Free jamnya free time. Bisa diibaratkan kalau mereka melakukan tugasnya selama dari Senin sampai Jumat ini dengan baik, maka free time-nya dia mendapatkan compassion, mendapatkan apa ya? Rewardnya pada hari Sabtu dan Minggu misalnya akan ya diusahakan untuk orang tua kalau bisa jangan screen time lagi. Kalaupun misalnya si anak maksa mau screen time ya kasihlah di limit ya jamnya. Tapi diusahakan main sepeda lah atau main apalah gitu ya. Jadi lebih quality time with the family ya, main tanpa gadget ya Bu ya. Tanpa gadget diusahakan seperti itu ya. Ini Sabtu Minggu, nanti hari Senin mulai lagi. Apakah itu mudah? Enggak mudah. Ini butuh kesabaran orang tua dan konsistensi. Jangan mudah menyerah. Kadang-kadang orang tua begini, udah anaknya nggak mau sudah. Kasih aja. Iya, karena kita malas denger anak rewel, ya kan? Padahal itu tugas orang tua loh untuk mendisiplinkan anak. Kok di sekolah bisa, di rumah kok nggak bisa? Kenapa? Karena orang tua nggak konsisten. Padahal dari sana, dari disiplin itu si anak nanti belajar mandiri ya. Oh iya, dari disiplin itu anak kan belajar meregulasi diri, ya kan? Belajar mereka aware. Mereka respect others, betul. Kan? Manajemen skillnya juga itu. Kalau mau jadi bos harus bisa itu. Harus bisa meregulasi diri dulu. Asalnya dari mana? Dari disiplin dari mana? Dari konsistensi. Konsistensi dari mana? Dari orang tua. Membangun mental juga. Betul, dari orang tua. Jadi semuanya berhubungan. Jadi jangan dianggap enteng ya. Oh, anak ini masih kecil. Lalu mau belajarnya dari mana? Dari kapan? Kalau masih kecil, masih mudah dibentuk. Kalau sudah besar, itu akan sulit karena mereka sudah ada pemikiran sendiri. Betul. Tipikalnya bilang kasihan. Oh, justru lebih kasihan kalau anak tidak diberi disiplin karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Seenak-enaknya aja, nggak diberikan boundaries. Kalau dari sedari kecil anak diberikan boundaries, mereka akan tahu batasan mana. Awareness mereka tahu, mereka akan respect diri mereka sendiri. Nanti sampai besar itu akan terbawa karena sudah menjadi suatu pembiasaan. Iya. Kebiasaan baik dari rumah ya Bu. Betul. Jadi dari rumah sudah ditanamkan, itu akan jauh lebih mudah dibanding nanti ketika mereka harus disiplin saat mereka sudah SMA. Sudah bisa talk back. Sudah SMA mereka harus disiplin akan lebih sulit. Ya kan? Karena dari kecil mereka tidak dibiasakan disiplin, tidak dibiasakan untuk menerima. Kenapa tiba-tiba begini? Gitu. Betul. Kalau dari kecil sudah disiplin akan mudah nantinya. Ini yang mungkin kalau kita perpanjang sedikit nih, Miss Icis, ini namanya adversity quotient ya. Jadi kemampuan anak untuk menerima kenyataan, kemudian menerima hantaman, terus bertahan, terus bounce back. Ini yang zaman sekarang sudah agak kurang. Jadi orang tua lebih mementingkan pinter aja, asal pinter aja, tapi nggak daya tahannya mana. Nggak cuma daya tahan tubuh loh yang penting. Iya, betul. Mental, kesehatan mental itu penting. Itu akan berguna nanti kalau mereka sudah dewasa. Nah, jadi apa yang orang tua bangun pada saat ini itu tidak akan dirasakan 5 tahun yang akan datang, tapi nanti 30 tahun yang akan datang mereka akan jadi pribadi yang tangguh begitu. Baru bisa merasakan hasilnya sahabat teknologi. Iya. Jadi hang in there parents. Iya, betul. Jadi apa yang kita lakukan sekarang ini hasilnya nanti ketika mereka sudah dewasa, menjadi orang dewasa, kita lihat mereka akan menjadi orang dewasa yang seperti apa. Yang tangguhkah atau bagaimana? Bertanggung jawab kan? Istilahnya full functioning adult. Jadi kalau sekarang kita membangun the whole child, nanti mereka sudah dewasa akan menjadi full functioning adult begitu. So, thank you banget loh Bu atas sharing-sharingnya hari ini. Makasih. Sangat berfaedah untuk sahabat Learnology. Ya kan, pasti sahabat Learnology setuju dong. Ya kan? Thank you lagi. Untuk sahabat-sahabat Learnology, jangan lupa kalau misalkan masih pingin tahu atau mau ada pertanyaan, bisa ditulis di kolom komen. And jangan lupa kalau ini memang bermanfaat videonya, di-share, di-like, di-subscribe. Thank you so much everyone. Bye.